Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Basri, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Al-Islam. Yang pertama, masuk bab pertama, yaitu tentang ibadah. Ibadah secara arti besar yaitu patuh dan tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah perbuatan kaum muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Sebab semua ibadah pada dasarnya merupakan panggilan atas ketakwaan. Secara garis besar Islam terbagi menjadi dua. Ibadah mahdoh dan ibadah ghiru mahdoh. Dalam Islam paling tidak ada 3 fungsi ibadah. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat atas kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk disiplin. Baiklah, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu hakikat puasa. Hakikat puasa sesungguhnya, puasa disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun, hakikat dari puasa meliputi 2 dimensi, sekaligus lahir maupun batin. Lalu, kenapa setiap muslim wajib berpuasa? Berikut ini menjadi dasar hukum atas kewajiban tersebut. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, perintah Allah. Yang ketiga, tolak ukur keimanan. Yang keempat, bulan penuh ampunan. Yang kelima, dibukakan pintu surga. Yang keenam, dijauhkan dari api neraka. Yang ketujuh, bulan penuh berkah. Yang kedelapan, bulan bersejarah. Yang kesembilan, malam Lailatul Wafat. Yang kesepuluh, pahala yang berlipat ganda. Yang kesebelas, lebih sabar kita menjauhkan diri dari maksiat. Baiklah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta atau benda. Misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, dan masih banyak yang lainnya. B. Macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Di antaranya ibadah yang bercampur dengan maliyah seperti haji dan umroh. Tanpa biaya yang besar kita tidak dapat melaksanakan haji dan umroh. Baiklah, kita masuk materi yang keempat atau bab yang keempat, yaitu haji. Haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah SWT dalam melaksanakan ibadah ke tanah suci dengan syariat Allah SWT. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yang mana wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Bila ada yang bertanya, bagaimana kriteria haji mabrur? 1. Ikhlas. Yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah. 3. Harta untuk yang berangkat haji adalah harta yang halal. 4. Menjauhi segala maksiat. Yang kelima, berakhlak baik antar sesama. Baiklah, kita masuk materi yang kelima, yaitu akhlak. Akhlak diartikan juga melahirkan sikap dan perbuatan atau perilaku baik dan buruk. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat adalah kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perkataan budi pekerti dihubungkan dengan akhlak, jelas sepertinya disebut dalam kamus KBBI. Kedua-duanya mengandung makna yang sama. Sumber akhlak dalam Islam. Akhlak orang-orang muslim bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang sahih. Oleh karena itu, akhlak manusia tidak ada yang keluar dari sumber tersebut. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu hakikat salat. Salat adalah salah satu rukun dan azas dasar yang menjadikan syariat dalam agama Islam. Secara kebahasaan, istilah salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan niat dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri hamba kepada penciptanya. Mengapa Allah menciptakan kita salat? Karena salatlah yang akan menolong kita di akhirat nanti.